Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Ignus Channel dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Franz. Senang sekali hadir bersama kita semua. Teman-teman sekalian, berbicara terkait dengan dunia pendidikan, terutama di wilayah Kabupaten Pandeglang tentunya teman-teman sekalian ya. Kita perlu berbagai informasi yang memang harus kita dapat gitu teman-teman. Karena apa? Karena memang segala bentuk keputusan itu harus sesuai dengan informasi yang tersampaikan juga. Nah, kebetulan dalam episode kali ini tamu yang sangat spesial sekali dari sela-sela kesibukannya, kemudian dari berbagai kegiatannya, ini menyempatkan waktu. Nah, beliau adalah Ketua Kampus STIA Banten. Beliau adalah Dr. Priyo Handoko MM. Assalamualaikum Bapak, sehat Bapak? Waalaikumsalam, Mas Frans. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya. Alhamdulillah bisa hadir juga ya Pak ya, Ya. di sela-sela kesibukan. Perlu teman-teman Ignus Channel ketahui juga, hari ini lagi ada sidang guys. Lagi ada sidang nih. Nah ini Pak Ketua ini sebagai penguji dari pagi tuh. Nah, kita ambil nih, kita tarik. Nah, kita ngobrol-ngobrol lah sebentar gitu ya. Bapak, ini kan di kampus STIA Banten ini sebenarnya berdirinya memang sudah cukup lama ya Pak ya. Iya. Berdiri memang sudah cukup lama, kemudian juga banyak wilayah, bukan cuma wilayah Pandeglang sih, alumni-alumni itu. Betul. Wilayahnya Lebak, bahkan Cilegon, bahkan kota-kota besar Jakarta dan Tangerang. STIA Banten itu sebenarnya munculnya itu dari kapan sih Pak gitu? Jadi teman-teman masih banyak yang belum tahu Pak, munculnya dari kapan. Kemudian STIA Banten ini sebenarnya tiba-tiba ada di Pandeglang kah? Tiba-tiba langsung jadi sekolah tinggi kah? Apa gimana gitu? Nah, sedikit aja buat disampaikan ke teman-teman di rumah ini Pak, terkait dengan sejarah kampus STIA Banten Pak. Bisa diceritakan, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Frans ya. Juga teman-teman semua ya. Jadi STIA Banten ini sebenarnya ada sejak 2002 ya. 2002 itu STIA Banten berdiri, di mana memang pada saat itu kita masih bagian dari STIAMI Jakarta, ya kan, namanya belum jadi STIA Banten. Ya. Lalu kita lambat laun kita berubah dan kita akhirnya berubah dari STIA Banten karena memang kebutuhan kita sendiri untuk bisa berkembang lebih cepat. Jadi STIA Banten memisahkan diri dari STIAMI, ya kan? Tapi STIA Banten sendiri sudah ada sejak 2002. Jadi sejak itulah sampai sekarang, akhirnya kita sudah mulai berubah, ya. Ada kemandirian di kita sejak dari yayasannya berubah, teman-temannya juga ya. Akhirnya teman-teman ada di Pandeglang ini membuat budaya sendiri di kampus kita ini, ya. Jadinya memang kampusnya kampus mandiri. Begitulah, jadi dari sejak itu maka mulai dari situ sampai sekarang STIA Banten ya terpisah dari kampus sebelumnya ya. Kita ada di Institut STIAMI sekarang namanya ya. Nah sejak itulah kita sendiri sampai ya saat ini. Mungkin itu kurang lebih seperti itu. Memang ya Pak ya, sebetulnya kan saya juga alumni kampus STIA Banten ya Pak ya. Kebetulan kampus STIA Banten pas pertama masuk juga, sebelumnya banyak yang belum kenal kampus STIA Banten. Ternyata transformasi memang dari 2002 ya Pak ya. Dari 2002 perkembangan sangat ya terbilang cepat lah Pak ya. Terbilang cepat perkembangannya itu dibanding dengan beberapa kampus yang lain. Nah ini Frans dapat informasi juga nih Pak dari teman-teman yang lain. Katanya kampus STIA Banten ini kedepannya mau bertransformasi katanya, dari berubah dari institut ini. Nah ini gimana ceritanya nih Pak? Iya betul ya. Jadi STIA Banten ini saat ini sedang kita berubah jadi minimal institut dulu. Jadi kita awalnya STIA Banten ini hanya 2 prodi, administrasi bisnis dan publik ya. Lalu kita nganggap bahwa ternyata perkembangan ini nggak cukup gitu loh untuk kondisi di Pandeglang ini. Saat ini kita perlu melakukan perubahan-perubahan. Lalu kita nambah prodi baru, prodi pasca. Prodi pasca yang prodi itu pada saat ini ya di Banten ini ya belum ada, kecuali ya di negeri ada Nah, kita berubah jadi kita menambah prodi baru, ada
magister bisnis dan magister publik. Nah, melihat ini kita nganggap bahwa oh nggak cukup gitu loh, ya nggak cukup bahwa nggak cukup hanya ada 2 prodi, maka kita mencoba untuk melakukan transformasi, yaitu merubah jadi institut, yaitu dengan menambah 1 prodi baru di S1-nya yaitu manajemen retail. Manajemen retail. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan ada ini prodi yang ada di Setiabanten ini akan jadi lebih besar dan ya kita cukup jadi berkembang seperti itu. Kampus Setiabanten itu sebetulnya yang pasca sarjananya magister administrasi bisnisnya pun cuma 1 di provinsi Banten ya Pak ya? Nah itu luar biasa teman-teman, bayangin coba. Mantap pokoknya mah. Mantap pokoknya mah. Nah kemudian juga ya, kalau misalkan nih buat teman-teman sekalian, kalau nyari dulu kan sebenarnya ya Pak ya, prodinya ilmu administrasinya itu administrasi semua ya Pak ya. Nah sekarang itu sudah mulai merambah ya Pak ya, ke manajemen retail ya tadi ya Pak ya. Nah manajemen retail ini apakah ngelihat dari peluang di lingkungan sekitar, apa memang sengaja sasarannya nih, oh Setiabanten mau berkembang dengan oh ya kita coba manajemen retail, itu gimana ceritanya itu? Oh iya, ya sebenarnya kalau di Setiabanten sederhana aja ya, sederhana kita nggak karena memang membuat produk prodi baru ini kan gampang sekali, aturan pemerintah, ya gitu kan, ya, ada moratorium. Dari prodi yang ada, lalu kita mencoba mencari cari beberapa prodi yang memang di kita sebenarnya sumber daya udah ada, terutama dosen. Nah karena kita punya administrasi bisnis yang dosen-dosennya itu kita juga cukup banyak, kenapa nggak kita coba aja dosen-dosen ini, kan biasanya kendalanya bikin prodi itu kan dosennya justru, ya kan, prodinya ada, dosennya ada, lalu kita dosen itu kita pindahkan ke magister, ke manajemen retail, dan ternyata ya bisa gitu ya. Nah, kenapa enggak? Jadi kita sebenarnya kita nggak ingin dosen itu kayaknya banyak ya, rasio dosennya akhirnya kayaknya banyak banget dosennya. Tapi kita justru sekarang sudah milah bahwa dosen ini mulai kita manfaatkan bagaimana kita bisa membentuk prodi-prodi baru tanpa kita harus mengambil lagi dosen dari luar, dosen sudah ada ini kita manfaatkan gitu. Oh berarti memang SDM-nya udah tersedia ya Pak ya? SDM-nya memang sudah ada. SDM-nya udah tersedia, ya udah gas aja gitu ya Pak ya? Iya, kayak kita waktu kita bikin magister juga sama, dosennya memang sudah ada. Kan dosennya udah ada, ngapain juga kita cari-cari lagi, dosen udah ada, yang S3-nya sudah ada, ya udah kita buat, coba kita mulai di administrasi magister bisnis, lalu kita lanjut lagi ke yang publik. Dan waktu berdekatan izinnya keluar dua-duanya karena memang semuanya sudah ada. Iya, karena memang udah siap ya Pak sudah ya? Siap. Udah siap. Iya, begitu. Cepet lah, oke lah. Mantap Pak. Nah, kemudian kan biasanya kalau misalkan ada penambahan prodi, kemudian ini ada perubahan transformasi dari sekolah tinggi ke institut ya Pak ya? Iya. Pastinya ada kendala dong ya Pak ya? Betul. Nah, ada kendala. Nah, ini kendalanya, hambatannya apa aja kira-kira Pak? Ya biasalah ya, kalau namanya kita nambah prodi kan, nambah prodi lebih besar gitu ya, otomatis kan sarana harus kita tingkatkan. Ya sarana kita perubahan-perubahan ya, sarananya ditambah ya, terutama dosen ya kan. Hal-hal itu menjadi satu tantangan sebenarnya buat Setiabanten. Tapi hal seperti itu buat kami bukan jadi ini tantangan ya harus bisa gitu ya. Akhirnya kita pada saat sekarang kita akan perubahan manajemen, berarti kan kita gedungnya kita tambah, ya kan, sarana kita tambah, ruang kelasnya kita tambah. Begitupun yang magister, ya magister ini kita upayakan lagi lah layanan jadi lebih bagus, dan banyak tantangan-tantangan yang kita nggak hanya bisa nambah prodi, ada mahasiswa yang cukup banyak dan kita diam begini-gini aja nggak bisa juga. Jadi semuanya memang harus berubah akhirnya, tantangan begitu. Iya, terutama juga ini ya Pak ya, pelayanannya semua udah mulai ke digital ya Pak ya? Iya, harus betul itu harus berubah semuanya. Ya nggak bisa dipungkirin juga ya Pak ya, karena memang makin kesini kan era digital itu salah satunya yang kita lihat nih, kampus STIA Banten memang sangat luar biasa terkait dengan masa transisi itu, terutama terkait dengan penggunaan digitalisasi. Betul. Ya teman-teman di rumah juga kalau misalkan kalau main ya ke kampus STIA Banten gitu teman-teman bisa dilihat nih di sini pelayanannya udah digital semuanya, udah digital dah pokoknya. Kemudian Pak, selain hambatan nih ya Pak ya, kalau terkait dengan
transformasi ini. Dampak ya Pak ya, kita berbicara dampak ya. Kan kita nggak bisa dipungkirin juga Pak, wilayah Kabupaten Pandeglang ini kan berbeda ya Pak ya sama kabupaten-kabupaten yang lainnya, bahkan wilayah perkotaan. Nah, adanya kampus STIA Banten di wilayah Kabupaten Pandeglang yang notabene tingkat pendidikannya, minatnya agak lebih rendah gitu dibanding yang lain. Nah, ini dampaknya seperti apa gitu Pak dengan adanya kampus STIA Banten ini ke masyarakat itu Pak? Ya, harapan kita kan dengan menambahnya prodi-prodi baru ya, khususnya di STIA Banten, ini kan menambah juga kesempatan masyarakat untuk bisa kuliah di STIA Banten. Betul. Yang dulu mungkin kalau kita melihat bahwa yang magister publik maupun bisnis itu kan mau kemana, ya kan sangat terbatas, ya. Tapi hari ini alumni kita, khususnya alumni itu udah pasti dia nggak kesulitan karena kita lihat bahwa karya mereka itu kan sekarang butuh karir. Ya, karir mereka pasti akan mencari bagaimana dia jadi magister. Magister yang memang sesuai awalnya S1-nya apa gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman semua mahasiswa ya banyaklah yang akhirnya kembali ke kampus lagi untuk melanjutkan S2 S2. Begitupun buat teman-teman di pemerintahan maupun di bisnis ya, jadi juga peluang juga. Daripada kuliah jauh-jauh, kenapa nggak dicoba di STIA Banten aja? Iya kan? Betul. Jadi sebenarnya itu banyak hal positif yang bisa diserap oleh masyarakat khususnya pendidikan ya. Mungkin itu loh, kalau kurang lebihnya itu lah. Kurang lebihnya itu ya Pak ya. Buat teman-teman sahabat Iknus Channel semua, kalau misalkan nyari perguruan tinggi, ya sebenarnya sih nggak usah jauh-jauh ya Pak ya. Kalau wilayahnya masih wilayah Pandeglang, kemudian ya kita lihat aja lah. Fasilitas, kemudian kualitas, kemudian juga sebenarnya sih ini yang saya rasain dulu ya Pak ya, pas pada saat jadi mahasiswa nyari kampus itu sebetulnya pengen yang wah dulu gitu tuh, kota banyaknya pengennya yang ke arah sana, cuma nggak tahu nih tujuan arahnya gimana. Terus pas misalkan dia nanti udah lulus mau ngapain gitu, arahnya kemana. Nah, alhamdulillahnya ini kampus STIA Banten kalau kita lihat ya Pak ya, runtutannya itu kelihatan. Contoh, ketika teman-teman menempuh S1, kemudian setelah S1 kita menyediakan juga nih program yang S2-nya gitu. Biar nanti teman-teman sekalian meningkatkan kapasitas pendidikannya, kualitasnya udah lebih levelnya naik lagi gitu ya Pak ya. Nah, sampai ke arah sana kampus STIA Banten tuh. Nih, fun fact-nya teman-teman sekalian ya. Frans ini kan dulu masuknya kelasnya reguler di kampus STIA Banten. Kenal sama Pak Dr. Priyo ini dulu pas di tahun 2012 ya Pak ya. Nah, beliau ini kan pas pada saat masuk ke kampus STIA Banten, kita nggak kenal tuh, kita nggak tahu. Frans belum apal tuh sama Bapak ya, sama teman-teman yang lain. Datang kemudian memberikan masukan. Nah, kan dulu kalau misalkan sahabat Iknus Channel nggak tahu nih, ada kegiatan namanya UKM teman-teman, unit kegiatan mahasiswa ya Pak ya. Nah, di unit kegiatan mahasiswa ini kita sering nongkrong tuh, ngumpul aja di situ. Pas ini mah dulu ya, pas pada saat waktu itu pas jam sholat zuhur. Nah, ada orang nih ngingetin, ayo sholat dulu gitu. Nah, Bapak itu dulu kalau ngingetin. Pas pada saat itu sholat dulu katanya, jangan ngumpul dulu, kita sholat dulu. Pas beres sholat, kemudian ya boleh tuh aktivitasnya dilanjut gitu teman-teman sekalian. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu dan kepedulian yang dirasa sederhana di kampus STIA Banten, saya rasa sangat peka ya Pak ya. Humanis banget lah bahasanya. Bahasanya humanis banget. Jadi teman-teman boleh gitu. Teman-teman boleh menggunakan fasilitas ini sedemikian rupa segala macam dengan hal positif ya Pak ya. Tapi teman-teman nggak lupa juga sama kewajiban. Nah, itu bagi kita mahasiswa, wah kata ini diperhatiin banget gitu Pak. Dulu tuh Pak. Harus. Nah, ini ya mudah-mudahan dirasain juga lah sama teman-teman mahasiswa yang sekarang ya Pak ya. Terkait dengan kita memang kedepannya adalah membuat karakter-karakternya yang memang karakter-karakter yang bagus ya Pak ya. Gitu. Karena kan kita juga kampus STIA Banten administratif ya Pak ya. Tentang terkait dengan administratifnya, kemampuannya, inteleknya teman-teman sekalian sangat luar biasa lah pokoknya. Ini STIA Banten juga kabarnya
nanti kemarin kan sudah ada visitasi ya Pak ya? Kemarin sudah ada visitasi institusi ya Pak institusi ya? Udah, magister udah, akreditasi ya? Akreditasi yang bisnis ya Pak ya? Sudah. Nanti katanya kedepannya yang publik ya Pak ya? Publik ya? Magister publik. Nah itu dia teman-teman sekalian terkait dengan perupayaan peningkatan ya Pak ya? Peningkatan kualitas juga kita masih tetap maksimal dan lebih mengupayakan gitu. Termasuk dosennya, jangan main-main, harus target S3 semua. Mantap. Ya? Untuk Bapak dan Ibu dosen ini dari Pak Ketua langsung loh. Iya dong. Sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi selain dari mahasiswanya, memang dari pendidiknya juga ya Pak ya. Iya, haruslah dimulai dari situ, betul. Ya, sangat luar biasa sekali. Satu lagi deh kita sebelum kita akhiri ya Pak ya. Satu lagi. Harapan lah ke depannya kampus STIA Banten itu gimana deh Pak? Ya harapan saya sebagai pimpinan STIA Banten ya, saya berharap bahwa STIA Banten itu bisa memberikan kontribusi yang jelas itu. Jelas ya. Jangan hanya buat perguruan tinggi besar tapi nggak dapat bisa memberikan apa-apa. Iya betul juga ya Pak. Justru yang bagus itu adalah ketika kita bisa memberikan kontribusi buat pemerintah daerah, buat masyarakat, ya kan, khusus buat mahasiswa yang ada di STIA Banten. Dia keluar outputnya harus jelas. Iya, betul. Mungkin itu yang harus ditekankan gitu. Ya, makanya runtutan persiapannya itu jelas ya Pak. Harus ada ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas undangannya juga. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah. Jangan lupa juga teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman butuh informasi apa-apa terkait dunia kampus, jangan lupa follow Instagram kampus STIA Banten di @STIA Banten, follow Instagram Pasca Sarjana STIA Banten, ada TikToknya juga di STIA Banten, Facebook @STIA Banten, Instagram STIA Banten, kemudian ada channel YouTube ya di official STIA Banten. Ya teman-teman perbanyak cari informasi. Kalau misalkan teman-teman ada kesempatan waktu, boleh ya Pak ya main-main ke sini. Silakan. Cari-cari informasi, main-main ke sini, lihat-lihat kampusnya. Ya siapa tahu teman-teman suka dan join. Oke, teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Teman-teman, terima kasih banyak. Ikutin terus channel kita di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.